Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis kalian. Mari kita cari tempat yang nyaman untuk belajar. Selamat belajar. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak, maka di video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak sederhana. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak ini. Bacanya gimana nih? Iya, betul. Bacanya nilai mutlak X kurang dari 5. Sama seperti video sebelumnya, kita nanti akan mencari himpunan penyelesaiannya. Sebelum itu, kita ingat dulu, nilai mutlak X itu artinya apa sih? Nilai mutlak X itu artinya jarak. Jaraknya siapa? Jaraknya bilangan dengan 0. Oke? Jadi, untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang dari 5, kita harus mencari bilangan-bilangan yang jaraknya dengan 0 itu lebih kecil daripada 5. Coba kalian perhatikan bilangan-bilangan yang di sebelah kanan maupun kirinya 0 yang memiliki jarak lebih kecil daripada 5 siapa aja? Ada 1, siapa lagi? 2, 3, 4. 5 masuk nggak 5? 5 nggak masuk. Kenapa? Karena yang dimintakan yang kurang dari 5. Jadi 5 nggak masuk ya. Oke, ini yang di sebelah kanan. Terus sebelah kirinya 0, coba. Ada min 1, ada min 2, ada min 3, sama min 4. Min 5 masuk nggak? Nggak. Lah terus 0 masuk nggak 0? Masuk. Nah, semua bilangan yang berada di antara negatif 5 dan 5 itu jaraknya selalu kurang dari 5. Ngitungnya dari mana? Dari titik 0. Sampai sini paham? Berarti kita nulis himpunan penyelesaiannya gimana? Nulis himpunan penyelesaiannya kayak gini. Ini bacanya gimana ini? Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Atau bisa juga kita baca X lebih besar daripada negatif 5 dan kurang dari 5. Sekarang gimana kalau ini? Nilai mutlak X kurang dari negatif 5. HP-nya berapa? Nah, hati-hati ketika kalian menemukan soal yang di sebelah tanda kurang dari itu merupakan bilangan negatif. Kenapa? Ini artinya apa sih? Artinya kita disuruh menentukan bilangan yang memiliki jarak kurang dari negatif 5. Pertanyaannya sekarang, ada nggak jarak itu yang besarnya itu kurang dari negatif 5? Tentu nggak ada ya. Jarak itu selalu positif. Tidak ada jarak yang nilainya kurang dari negatif 5. Artinya apa? Tidak akan ada nilai X yang memenuhi. Nah terus nulis HP-nya gimana? HP-nya cukup kalian tulis seperti ini. Ini bacanya himpunan kosong. Sudah tahu ya artinya himpunan kosong itu apa? Tidak ada nilai X yang memenuhi. Secara umum, nilai mutlak X kurang dari K ini memiliki penyelesaian seperti ini. Cukup kalian lihat K-nya. Di sebelah kiri K-nya negatif, di sebelah kanan K-nya positif. Udah beres. Jadi kalian nggak perlu lagi susah-susah gambar. Contohnya kayak apa? Contohnya, nilai mutlak X kurang dari 3. Berarti himpunan penyelesaiannya X itu berada di antara min 3 dan 3. Sampai sini paham? Kalau tandanya bukan kurang dari, melainkan kurang dari atau sama dengan, berarti tanda
di himpunan penyelesaian juga menyesuaikan. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, berarti himpunan penyelesaiannya tandanya juga kurang dari sama dengan. Terus kalau soal seperti ini gimana? Sama. Cukup kalian perhatikan batasnya. Karena itu soalnya kurang dari atau sama dengan 3, berarti batasnya dari berapa sampai berapa? Dari min 3 sampai 3. Oke? Sekarang pertanyaannya, yang berada dalam tanda pagar itu siapa? X-5 kan? Berarti ini juga X-5. Setelah itu diapain? Seperti biasa, min 5-nya kita pindah ruas. Kalau pindah ruas tandanya gimana? Tandanya berubah ya. Karena itu 5 tandanya negatif, setelah dipindah tandanya jadi positif. Berarti min 5-nya sudah dipindah, berarti di tengah-tengah tinggal X. Udah, kita sederhanakan. Min 3 tambah 5, 2. 3 tambah 5, 8. Berarti X-nya berada di antara 2 sampai 8. Inilah HP-nya. Terus lagi, hati-hati ketika kalian menemukan soal yang koefisien X-nya bertanda negatif. Untuk memudahkan penghitungan nanti, tandanya kita balik dulu. Kalau koefisien X-nya tandanya negatif, tandanya harus kita balik. Tandanya siapa? Semua yang berada di dalam pagar. Emang boleh diubah? Boleh. Ingat, nggak peduli tandanya positif ataupun negatif, selama ada nilai mutlak di situ, nilainya akan selalu sama. Ya. Jadi ini yang awalnya 2x tandanya negatif, kita ubah jadi apa? Jadi positif. 5 yang awalnya tandanya positif, kita ubah jadi apa? Jadi negatif. Untuk selanjutnya sama. Karena ini kurang dari atau sama dengan 3, berarti nanti batasnya antara negatif 3 dan 3. Yang di dalam tanda mutlak siapa? 2x min 5. Tinggal kita tulis di tengah 2x min 5. Setelah itu diapakan? Pindah ruas seperti biasa. Siapa yang harus dipindah? Negatif 5-nya. Kalau dipindah tandanya gimana? Berubah ya. Ini negatif 5 yang tandanya awalnya negatif. Kalau dipindah jadi positif. Berarti di tengah tinggal siapa? Tinggal 2x. Min 3 tambah 5, 2. 3 tambah 5, 8. Yang di tengah siapa? 2x tetap. Loh, ini yang di tengah masih 2 nih. Masih ada 2-nya. Berarti harus diapain? Harus dibagi 2. Siapa yang dibagi 2? Semuanya. 2 bagi 2, 1. 2x bagi 2, x. 8 bagi 2, 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 4. Next, hati-hati ketika pertidaksamaannya kurang dari 0. Himpunan penyelesaiannya gimana? Ingat, ada nggak jarak yang kurang dari 0? Nggak ada ya. Berarti gampang banget nih. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Coba satu lagi ya. Nilai mutlak dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 kurang dari negatif 5. Ayo. Untuk menjawab ini cukup 5 detik. Himpunan penyelesaiannya gimana himpunan penyelesaiannya? Betul banget, himpunan kosong. Kenapa? Karena nggak ada jarak yang bernilai kurang dari negatif 5. Walau soalnya terlihat rumit, tapi ternyata isi banget. Selanjutnya kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak sederhana yang kedua. Kali ini tandanya bisa lebih dari atau sama dengan. Contohnya, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 5. HP-nya gimana? Nah, bedanya sama yang tadi. Kalau tadi kita disuruh menentukan bilangan yang jaraknya kurang dari 5, sekarang kita harus menentukan bilangan yang jaraknya lebih dari 5. Gampang banget ya. Coba kalian tentukan bilangan-bilangan yang jaraknya dengan 0 itu lebih besar dari 5.
Ada siapa? Ada 6, ada 7, ada 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Semakin ke kanan, jaraknya dengan 0 semakin besar. 5 masuk nggak 5? 5 masuk. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan di situ. Berarti semua bilangan atau semua titik-titik yang berada di sebelah kanan 5 itu jaraknya pasti lebih besar dari 5. Bisa kita tulis X-nya itu lebih besar atau sama dengan 5. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Ini yang bagian kanan. Sekarang bagian kiri, coba 0 ke kiri. Coba sekalian sebutkan titik-titik mana saja, bilangan mana saja yang berjarak lebih dari 5. Dari 0 ke kiri. Ada min 6, ada min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Min 5 masuk nggak? Masuk. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan di situ. Semakin ke kiri, jarak dengan 0 semakin besar. Berarti X-nya harus kurang dari atau sama dengan min 5. Berarti HP-nya ada 2. Yang pertama, X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 5. Sekarang gimana kalau nilai mutlak dari X lebih besar sama dengan negatif 5? Nah, berbeda dengan yang tadi, ingat, jarak itu kan selalu positif. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya adalah X elemen real. Artinya semua nilai X itu memenuhi. Secara umum, nilai mutlak X lebih besar dari K memiliki 2 penyelesaian ya. Satu di kiri, satu di kanan. Satu kurang dari, satunya lebih dari. Satunya negatif, satunya positif. Nah, jadi nggak perlu lagi kita gambar garis bilangan. Contohnya gimana? Nilai mutlak X lebih dari 3. Penyelesaiannya ada berapa? Ada 2. Satu di kiri, ya. Kirinya itu siapa sih? Negatif 3. Satunya di kanan. Kanannya siapa? 3. Tandanya gimana? Satunya kurang dari, satunya lebih dari. Beres. Kalau ada sama dengannya gimana? Nilai mutlak X lebih besar sama dengan 3. Sama, HP-nya sama. Tinggal ganti tandanya aja. Untuk contoh selanjutnya, kita ganti yang di dalam nilai mutlak. X kita ganti dengan X min 5. Caranya gimana? Sama. Batasnya dari berapa? 1 min 3. Batas satunya 3. Satu di kiri, satu di kanan. Berarti tandanya satunya kurang dari sama dengan, satunya lebih dari sama dengan. Setelah itu diapain? Min 5-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas, tandanya gimana? Tandanya berubah. Karena awalnya negatif, berarti setelah dipindah, tandanya jadi positif. Setelah itu tinggal kita sederhanakan, selesai. Min 3 tambah 5, 2. 3 tambah 5, 8. Berarti himpunan penyelesaiannya, yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 2, dan yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 8. Selesai. Contoh selanjutnya kita naik level ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X tambah 6 lebih besar dari 0. Ada berapa penyelesaiannya? Ada 2. Batas yang di kiri berapa? Negatif 0. Batas yang kanan berapa? 0. Tandanya gimana? Satunya kurang dari, satunya lebih dari. Loh, kok ada 0 ada negatif 0? Nah, karena negatif 0 itu sama dengan 0, kita ganti ya. Berarti 3X tambah 6 kurang dari 0 atau 3X tambah 6 lebih besar dari 0. Selanjutnya gimana? 6-nya pindah. Selanjutnya kita sederhanakan 0 kurangi 6, negatif 6 berarti 3X kurang dari negatif 6 atau 3X lebih dari negatif 6. Loh, itu masih ada 3X, masih ada 3-nya. Biar jadi X kita apain? Kita bagi 3. Untuk membaginya ini bergantung koefisien X ya. Kalau koefisien X-nya 4 berarti ini harus dibagi 4. Kalau koefisien X-nya 7 berarti ya harus dibagi 7 gitu.
3x dibagi 3, x negatif 6 bagi 3, negatif 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 2 atau x lebih besar dari negatif 2. Next, contoh paling gampang banget. Nilai mutlak dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 lebih besar dari negatif 5. Himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, ingat, karena jarak itu selalu positif, jadi berapapun nilai x, hasilnya pasti lebih dari negatif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya adalah x elemen real. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau semisal ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.